Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali bertemu kembali. Semoga tidak bosan ya bersama host yang sama, yaitu saya Ratu Fitri dalam program Melekat, Mengenal Lebih Dekat. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu kafe di Bilangan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, tepatnya di Zizoba. Dan kali ini spesial sekali karena di sebelah kanan saya tamu yang luar biasa. Nah, ini yang memang saat ini sedang luar biasa nih, berkeliling, kemudian juga bertemu banyak orang. Kita langsung perkenalkan saja, sudah ada Ketua APDESI atau Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia periode 2021-2026, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Surtawijaya SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah sebuah kebanggaan nih bisa ngobrol langsung bersama Ketua APDESI Indonesia ya, Pak Ketua ya. Alhamdulillah, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, sibuk nih kayaknya ya Pak? Ya, sibukin diri lah. Alhamdulillah. Dan pemirsa, ini informasi bahwa Pak Surtawijaya ini adalah salah satu orang Banten yang memang menjabat sebagai Ketua APDESI pertama kali. Wah, luar biasa. Dan beliau ini sebelum menjabat di secara nasional, sebelumnya menjabat sebagai Ketua APDESI dari mulai Kabupaten Tangerang terlebih dahulu satu periode, Provinsi Banten dua periode, dan langsung maju ke nasional. Wah, ini luar biasa, berarti kan pengalaman ini dari mulai Kabupaten Tangerang terlebih dahulu, berangkat dari situ begitu. Dan saat ini pun juga tentu saja masih menjabat sebagai Kepala Desa mana nih Pak? Desa Bapanasem, Kecamatan Tungnaga, Kabupaten Tangerang. Kabupaten Tangerang. Dan menjabat sebagai Kepala Desa sudah di berapa? 3 periode. 3 periode, luar biasa. Ini tentu saja kepercayaan itu mahal ya Pak Ketua ya? Bagaimana bisa memaintain masyarakat yang cukup banyak, kemudian juga bisa mendapat kepercayaan, apalagi tadi ini mulai berangkat dari Kabupaten Tangerang, kemudian juga ke provinsi sampai 2 periode, ya, alhamdulillah dipercaya sebagai Ketua APDESI se-Indonesia. Ada berapa sih Pak total desa yang kepala desa? 74.961 desa. 74.961 desa. Sibuk, pusing nggak sih Pak ngurus ini? Enggak, seneng aja. Seneng ya? Kita harus happy, kita harus mencintai organisasi sehingga tidak merasa capek. Betul. Gitu. Dan macam-macam karakter tuh Pak ya? Oh sangat. Kan kepala desa kan itu sangat amat beda dengan para pejabat lainnya ya. Betul. Di atas kepala desa. Betul. Karena kan beliau dari semua elemen masuk jadi kepala desa. Betul. Gitu. Jadi ya kita akan satu-satu sehingga ya paling nggak tahu karakteristik masing-masing para kepala desa. Itu adalah seni. Karena tadi beda daerah, beda karakteristik, beda budaya, kemudian juga beda kepala dan pastinya lain-lain ya. Namun ini seninya ya, Pak Ketua ya. Kita jadi banyak teman, memperkaya pertemanan, memperkaya persahabatan, sehingga banyak informasi di situ kan bisa ya kita. Oh, ini ada informasi daerah ini apa, kita soundingkan ke sini apa gitu. Jadi bisa saling bertukar informasi. Bisa barter kan? Betul. Baik berarti, tentang kebutuhan, itu bagus banget. Betul. Dan ini memang menjadi salah satu poin penting juga sebagai sharing dan juga sosialisasi. Nah, di 2023 awal berarti ini tahun ketiga ya Pak ya, menjabat sebagai Ketua APDESI Indonesia. Bagaimana suka dukanya? Mungkin sukanya dulu nih Pak. Sukanya sih ketika saya terpilih musyawarah nasional, banyak teman pastinya. Betul. Dengan banyak teman, sehingga banyak informasi yang positif untuk pertemanan persaudaraan di mana-mana, sehingga kita sampaikan ke daerah-daerah yang membutuhkan. Misalnya, saya misalnya di Riau, daerah sawit itu kan. Terus kemudian di kita kan kurang banyak di Banten. Kalau butuh minyak ya sawit Sandro gitu kan. Misalnya gitulah. Kita sampaikan itu kan. Gitu. Jadi kita juga bisa sebagai marketing marketing sumber daya alam, kearifan lokal masing-masing ya kan, sehingga terbarter kan bagus juga tuh. Betul. Dan itu juga mungkin bisa juga memperkenalkan produknya masing-masing dari daerah itu masing-masing. Diantaranya ya kita. Itu tadi ya. Yang kedua kita kan keliling-keliling Indonesia. Oh jadi tahu nih kan. Oh daerah ini gini loh, ini gini gitu kan. Gitu. Sehingga mungkin bisa juga diadaptasi. Sehingga apa yang menjadi domain pusat saya sampaikan ke pusat gitu kan. Misalnya kemarin saya keliling ke Sulawesi, ke Sumatera, Riau, ya kan, Kefri. Banyak kelapa sawit, beliau tuh para petaninya buruh tani kebanyakan kan. Padahal di sana ada plasma 20% kembalikan ke para petani sawit. Nah itu kita sampaikan ke pemerintah. Pemerintah alhamdulillah respon positif. Akhirnya kita undang para penghasil sawit, bupati se-Indonesia.
itu pernah di Merkuri Ancol gitu kan. Nah, jadi bagus kan? Iya, Alhamdulillah nih kita bisa bantu nih dengan kita keliling Indonesia diantaranya. Wah, luar biasa. Jadi keliling-keliling juga dan termasuk juga memberikan kebijakan dan juga Ya, arahan ya dari pemerintah kita, pusat. Nah, sejauh ini keberadaan Abdesi tentu saja di bawah kepemimpinan Pak Surtawijaya, kemudian arahan langsung mungkin dari pemerintah pusat dalam hal ini Presiden. Apa sih biasanya Pak yang menjadi arahan langsung atau mungkin arah kebijakan yang memang disampaikan untuk seluruh anggota? Ya kalau ketika arahan kita itu kan dari Presiden ketika Silatnas ya, Iya. beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Bapak Pembangunan Desa adalah kepala desa. Gitu. Padahal kami berikan ke beliau adalah sesungguhnya beliau Bapak Pembangunan Desa. Kenapa saya bilang Bapak Pembangunan Desa? Karena sejak Undang-Undang Nomor 6 2014 diperundangkan disahkan, masa kepemimpinan beliau lah yang mengimplementasikan ya dana desa sehingga berjalan dengan baik. Nah, tapi beliau malah feedback gitu kan, malah Kades nih yang jadi pemimpin Bapak Pembangunan Desa gitu kan, karena Kades-Kades inilah yang sesungguhnya yang berjuang di masyarakat desa secara langsung. Jadi ini tadi ya. Iya, jadi sosok kita Bapak positif Pembangunan ya Desa. sebagai partner kan gitu dari organisasinya. Nah, kalau Abdesi sendiri ini apa berdiri sendiri atau memang ada induk yang memang membawahi atau memang vertikal begitu? Abdesi kan sebuah organisasi yang memang disahkan oleh pemerintah kan gitu kan. Itu kita para Abdesi yang dimana rata-rata itu anggotanya Abdesi itu kepala desa aktif gitu kan ya gitu. Jadi kita sampaikan ke teman-teman dan itu mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai tingkat kecamatan. Itu ada semua. Ada ya, jadi Ada, ada iya. tahapan-tahapannya. Tahapannya, iya. Jadi ini berjenjang istilahnya. Iya. Oke. Nah, ini kalau Abdesi sendiri kepala desa berarti ada di masing-masing kabupaten ya Iya, rata-rata ya. uh-uh. Nah, ini juga tersebar di seluruh Indonesia dengan tadi jumlah anggota yang cukup banyak dan tentu saja selalu ada kebijakan dan juga arahan ya. Ini saling bertukar informasi, sosialisasi. Biasanya pertemuan itu rutinnya berapa kali apakah ada agenda rutin begitu? Kalau Abdesi kan juga terprogram begitu kan, jangka panjang, ya kan, jangka pendek, jangka menengah. Artinya pertama kita adalah koordinasi konsolidasi organisasi dulu nih, biar benar-benar tertata baik organisasi. Iya. Itu juga ada program seperti kita ada Munas, ya kan Rakernas gitu. Bahkan saya kemarin 1 bulan lalu malah melaksanakan Rakornas, rapat koordinasi nasional itu di IKN, itu di Kalimantan. Sudah mampir ke sana ya. Sudah di sana malah kita Sudah kan di sana. ya, buat acara kita dukung misalnya tentang IKN. Karena itu pintu gerbang masuk pemerataan pembangunan se-Indonesia. Iya. Gitu. Kita setuju aja lah untuk yang positif ya gitu. Nah, dari tingkat provinsinya pasti ada Musda, Iya. musyawarah daerah. Tingkat kabupaten ya kan ada musyawarah cabang. Iya. Tingkat kecamatan musyawarah kecamatan gitu. Itu jadi ada tahapan. Ada tahapan ya, dan Ya. ini juga memang sudah rutin dilaksanakan Rutinitas, ya dari ya. tahapan-tahapan tadi. Nah, tentu saja ada juga menjadi aspirasi begitu ya dari teman-teman Abdesi. Nah, ini juga memang yang juga tentu kita ikuti juga ya. Kita ingin tahu sedikit saja mungkin ya, perkembangannya sudah sejauh apa nih Pak terkait dengan mungkin ada masukan dari teman-teman ya, dari seluruh anggota terkait dengan periode, masa jabatan yang sedang viral katanya Pak. Ya. Tanggapannya dan progres sudah sejauh apa? Ya, sebenarnya Abdesi lebih cenderung menyikapi persoalan dana desa ya, yang sampai saat ini masih dianggap masih diatur oleh pusat, Iya. gitu kan. Nah, tapi teman-teman sejalan dengan waktu rame nih kan, mungkin tahun politik kali ya. Oh, iya. Wah, minta perpanjangan ya kan, periodisasi, itu kan perpanjangan waktu 9 tahun. Nah, karena kita Abdesi sebuah organisasi sebagai penampung aspirasi teman-teman, ya kita akomodir dong. Takut jadi liar kan? Iya, Ya kita iya, sampaikan dong ke pemerintah kan. Persoalan itu nanti disetujui atau tidak kan bukan domain kita. Betul. Itu kan petinggi negara antara Iya. eksekutif dengan Dan legislatif legislatif. di sana gitu. Sebenarnya sih saya lebih cenderung adalah persoalannya tentang dana desa. Dana desa. Kenapa bicara tentang dana desa? Karena di amanat Undang-Undang Nomor 6 2014 sesungguhnya adalah yang harus menentukan itu adalah pembangunan adalah desa. Mulai dari musyawarah dusun Ya. sampai musyawarah desa, dari musdus sampai musdes. Ya. Itu disitulah yang sangat penting. Yang kedua, saya berharapkan kalau benar serius ini pemerintah membangun sebuah desa dengan ya, kalau Pak Jokowi kan bilang membangun Indonesia dari pinggiran kan, ya saya pikir pemikiran pandangan saya adalah desa, gitu kan paling tidak, sehingga harus konsen, gitu. Makanya
kalau dana 1 miliar orang bilang itu besar, oh bagi saya kecil. Padahal pada saat pelaksanaannya. Iya, kalau diukur dengan dana operasional para kepala dinas, jauh sekali. Dana desa yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat desa, Ya. satu desa dengan luas wilayah desa ada yang ribuan hektar kan, Iya. kecil sekali. Kalau diukur dana operasional misalnya para pejabat pemerintahan, berapa satu misalnya 1 miliar harus semua ini kan nggak mungkin kan, gitu. Nggak cukup ya Pak? Ya nggak cukup lah. Nah, sebenarnya kecil ya. Kalau mau bicara itu adalah lebih efektif dan lebih akan lebih baik pembangunan desa, harusnya ya mungkin 4 sampai 5 miliar per tahun. Itu baru ideal. Itu yang bagus kalau bicara sebuah percepatan, karena dengan desa ini pembangunannya lebih baik, baik secara pembangunan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana prasarana lainnya. Saya pikir Indonesia ya akan lebih baik pada akhirnya. Kalau desa baik, kecamatan baik, kabupaten baik, provinsi baik, automatically Indonesia baik. Indonesia gitu, baik. Memang dimulai dari tingkat yang paling kecil. Kalau kita memang mau konsen, mau serius ini gitu kan. Tapi saya yakin Pak Presiden sudah cukup baik membantu dana desa merealisasikan. Contoh gini aja. Misalnya gini, nggak usah jauh ya. Satu desa misalnya 1 kilo aja jalan setapak gitu kan, atau rambat atau paving block atau outmik 1 tahun 1 kilo, berarti se-Indonesia merata, berarti 74.961 kilo dong per tahun. Dulu di mana sebelum ada desa begitu merata? Enggak kan? Enggak merata. Nah sekarang alhamdulillah. Nah tinggal bagaimana? Tadi saya bilang kalau 1 miliar kecil. Mungkin kalau 5 miliar, tahun ini konsen 1 tahun untuk infrastruktur, jalanan kita perbaiki. Tahun kedua misalnya untuk pendidikan, ya kan? Misalnya pendidikan itu kan bisa swasta, ya kan? Yang negeri, kalau di agama Islam ada madrasah-madrasah, ya kan? Ada guru-guru ngaji yang butuh kapur, ya kan? Kelihatan kan sepele. Tapi kan guru ngaji juga siapa yang menyentuh? Ya kan, nggak mungkin dari pusat ini kapur dong ke guru ngaji, ke ustadz dan ustazah, ya kan? Nggak mungkin. Bahkan kalau saya bilang, kalau dulu kan dibilang guru adalah pahlawan tanpa jasa. Kalau pandangan saya sekarang, malah guru ngaji loh, ustadz-ustazah di kampung, ya, yang tidak digaji, malah itu dia yang istiqomah, yang qanaah, diajarkan anak-anak kampung sekitarnya. Aduh, dengan kebisingannya, karena saya lihat dia siang dia ngojek, malam dia ngajar ngaji, hebat sekali. Dan itu sebenarnya harus diperhatikan. Harus diberikan kesejahteraan. Iya, terutama kita di Banten ya. Itu sebenarnya itu penting sekali. Kalau saya bilang, nah itu harus disentuh. Nah, jadi kalau dana desa misalnya tadi infrastruktur selesai, pendidikan selesai, ya kan? Ini kesehatan nih kan? Kita perbaiki misalnya, kita seleksi sajalah. Ini rumah-rumah kumuh, ya kan? Apa dibedah rumah? Ini rumah sudah bagus, kadang-kadang tidak punya WC, ya kan? Kita MCK-nya kita berikan dia, gitu kan? Dan itu kan lebih baik, gitu. Sehingga sambil kita bagaimana nih konsen dengan gizi buruk, stunting, ya kan? Nah, ini kan kalau 1 miliar harus stunting, gizi buruk, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Wah, apa memang itu, ya kan? Nah, inilah yang perlu kita sikapi, ya kan, terhadap pemerintah pusat dan publik. Seakan-akan dana desa itu besar. Aduh, saya bilang saya ngalamin jadi pemimpin kok sampai sekarang kecil banget itu. Mengalami langsung soalnya. Iya, itu sebenarnya itu kalau kita mau konsen gitu kan. Jadi SDM kan sangat penting kan. Kalau bisa kan anak-anak putra-putri terbaik desa kan kalau perlu dibeasiswakan, ya kan? Ini sarjana kedokteran. Dari dana desa hebat dong. Betul. Jadi dia pulang ngabdi ke desanya kan, jadi dokter buka klinik kecil. Kan itu kan menunjang, minimalisir dong. Ya kan biayanya nggak besar, nggak harus ke puskesmas, nggak harus ke kecamatan, kabupaten, cukup di desanya. Buka klinik kecil dengan dokter yang dibeasiswakan oleh mengabdi juga untuk desa, ya kan? Terus kita buat lagi beasiswa sarjana ekonomi. Jadi kajian ekonomi di desanya lebih baik ke depan. Karena dia harus ngabdi di situ kan? Betul. Jadi ada sarjana kedokteran, sarjana kesehatan, kalau perlu buat lagi sarjana pendidikan, ya kan? Sehingga konsultan pendidikan, manajemen pendidikannya di desa itu bagus. Anak-anak misalnya didata berapa yang sekolah, berapa yang tidak sekolah, ya kan? Beliau dong sarjana pendidikan yang teriak, ya kan? Misalnya teriaknya apa sih? Ini jam belajar, usia belajar, nggak boleh masuk perusahaan dulu,
ya dong, harus sekolah, orang tuanya diedukasi. Tuntaskan dulu. Iya, jangan kalau sekarang kan anak masih usia belajar masuk ke perusahaan, sehingga gajinya juga semaunya di perusahaan, di bawah UMR, kan kasihan kan? Iya. Nah ini harus dibenah ulang dong, ditata dengan baik misalnya kan. Setuju. Sehingga kan ada undang-undang kan nggak boleh, dan ini harus diperkuat. Nah siapa yang bicara? Oh ini dong sarjana pendidikan yang diberikan sebuah beasiswa dari desa, sehingga dia benar-benar serius ya kan. Betul. Nah terus kita lihat lagi misalnya, oh sarjana apa wisata, pariwisata, karena kan pasti di wisata kan bisa ada wisata buatan, wisata betul. alam, ya kita ciptakan lah sehingga PAD desanya Bertambah. meningkat, ya kan? Dan kalau benar itu serius, jadi sehingga tidak lagi orang berbicara, oh kita harus ke Jakarta dong, mengadu nasib, mengail nasib, mencari uang, kenapa harus ke Jakarta? Orang sumber daya alam ada di desa, Iya. kan? Tinggal digali saja. Nah, terus dibuat lagi ini dong. Jadi kita kondisional dan rasional. Oh ini masyarakatnya pertanian, ya sudah dong. Kuliahkan dia bagian pertanian. Sehingga pulang dia bisa bertani. Bertani kan bercocok tanam, bukan bercocok tanam saja. Iya. Bisa peternakan, perikanan dan sebagainya. Wah, maju desa kan? Dengan 5M, sisihkanlah berapa persen untuk anak-anak kita yang berpendidikan, dia serius, tidak mampu tapi berkualitas ya. Betul. Wah, hebat itu. Saya lebih konsen ke dana desa. Tapi lagi-lagi kan ini diatur dana desa oleh pusat. Padahal ketika sudah ada musdes, ya kan, terbentuk lewat RPJMdes, RKPdes, Perdes, ya kan? Kan jadi jelas tuh. Kebutuhan direalisasikan oleh masyarakat asli musyawarah. Kalau sekarang kan kasihan loh kepala desa kan, oleh dana pusat. RPJMdes selesai, RKPdes selesai, Perdes selesai, sudah dibuat peraturan desa oleh BPD dan kepala desa. Dari sana lain. Oh, jadi kan sekarang kan apa ini kan kasihan juga kan. Sekarang kan malah kepala desa yang terkena. Oleh karena siapa? Oleh masyarakat desa. Kades, kamu bohong tuh kemarin rapat, mana realisasinya? Mana konkret buktinya? Ya tinggal kades nasib aja kan. Itulah banyak hal-hal saya bilang tadi. Saya waktu saya di Banten saya bilang kepada teman-teman, saudara-saudaraku yang baik kepala desa, dana desa kalau bisa berapa persen lah untuk pendidikan, misalnya beli laptop, beli komputer, ya kan? Misalnya 20 laptop atau 20 komputer taruh di desa. Anak-anak SMP, SMA, ya kan? Cari putra-putri terbaik yang pintar komputernya, IT-nya, suruh ajarkan adik-adiknya di desa. Sehingga dia tidak hanya bawa ijazah, karena jangan sampai seperti saya loh, saya kan gaptek IT nih kan, gitu kan. Nah jangan sampai anak-anak kita seperti saya misalnya. Nah sehingga dia turun lagi dari gunung, oh tidak anak perkotaan saja yang ngerti IT. Sehingga dia mau bersaing kerja punya kualitas. Punya skill yang juga punya skill yang bagus gitu, ya kan? Nah seperti saya di desa saya ada kampung Inggris sekarang. Iya, anak-anak saya dari 100 anak saya seleksi 10 anak. Saya beasiswakan ke Kampung Pare, Jawa Timur. Saya adopsi di sana, bagaimana pulang, saya buatkan gedung, ditularkanlah ya kan? Ditularkan di sini. Saya kontrak ini 1 tahun kuliah di sana, ya kan? Pulang saya kontrak lagi 4 tahun, ya kan? Sambil kuliah. Sekarang gedungnya udah bagus, walaupun masih tahap ya. Nah sehingga nggak usahlah kamu ke Kampung Pare lagi jauh. Cukup di sini, biayanya besar kan? Malah pikiran saya dari daerah luar dekat bandara, ya udahlah dekat situ. Nah itu kita ciptakan pelan-pelan seperti inovasi baru. Nah itulah maksud saya, kenapa dana desa ingin saya berharap diatur oleh desa itu. Saya cenderung, makanya saya abdesi lebih konsen sesungguhnya dengan persoalan dana desa. Satu M itu kecil lah. Ya walaupun istilahnya infrastruktur penting, tapi sarana-sarana yang lainnya, karena sesungguhnya kalau bagi saya invest yang lebih penting adalah SDM, investasi jangka panjang. Sepakat kan? Betul. SDM kenapa? Hari ini infrastruktur kita bangun 1 kilo, ketika SDM-nya lebih baik, yakin dia akan ganti dari 1 kilo itu. Karena dia udah punya kecerdasan, dia kan dengan desanya lebih baik, akan diperlihatkan dengan kemampuan beliau, akan dicor itu jalanan, di paving block itu jalan. Iya dong. Misalnya wisata sukses, ya kan dari income per kapita pariwisata, ya udah infrastruktur lewat pariwisatanya, kan bagus dah. Oh pertaniannya sukses, ya sudah dong PAD dari pertanian, paving blocknya dong. Iya kan lebih bagus itu. Ya mudah-mudahan ya, tapi tentu saja ke arah sana sudah disampaikan begitu ya. Oh Pak, kita abdesi konsen untuk itu. Alhamdulillah Pak Menteri Desa, Pak Menteri Dalam Negeri gitu kan, dia komit lah mau lah gitu.
mudah-mudahan ya nanti Iya. bisa juga realisasikan ya Iya. terkait tadi. Walaupun orang menilainya, oh 1 miliar kan udah besar banget. Ah, itu kan pandangan umum kan. Sok aja suruh jadi kepala desa. Pas saat nanti merealisasikannya Ya, justru malah kurang bingung mana-mana. ini kan gitu kan. Kurang mana-mana Iya. gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya juga bisa lebih baik lagi ya terkait Ya. dengan dana desa ini yang memang concern karena itu tadi membangun masyarakat terkecil terlebih dahulu dari lingkup desa. Mudah-mudahan nanti ada pemerataan begitu ya Pak. Iya, saya inginnya malah ada pemerataan. Malah kalau kata Pak Jokowi bilang kan, membangun Indonesia dari pinggiran. Kalau saya membangun Indonesia dari desa dan kelurahan. Dari desa dan kelurahan. Iya kan? Betul, betul. Karena pemerintahan terkecil ada di desa dan kelurahan. Tapi jangan lupa juga kesejahteraan kepala desa, perangkat desanya dibenahin dong. Betul. Ini kan lucu kan, di Indonesia aja kali sedunia ini. Pesta demokrasi pemilihan langsung kepala desa. Habisnya anggaplah ada yang ratusan juta, Iya. ada yang miliaran, gaji di bawah standar. Lucu kan? Kesejahteraannya juga memang Iya, harus pada dilihat coba ya. pegawai negeri yang sebut lurah, gajinya besar, ya kan? Jauh ya Pak Oh, ya. jauh sekali sama kepala desa. Kita kerja 24 jam loh. Iya. Bagaimana menyikapi orang yang meninggal, orang sakit, orang lahir, kebutuhan sosial lainnya, kegiatan para pemuda di Karang Taruna, remaja masjid, ya kan? Mungkin remaja gereja, remaja wihara, ya Iya, kan? iya. Seperti apa kan? Iya. Ini kan yang nggak dipahami, apalagi kalau kampung kita punya pesta tuh ya, daerah kita kan, Nah. kondangan, keliling-keliling kan, emang ada dana operasional pakai kondangan. Iya, Ya, iya. makanya waktu itu alhamdulillah Pak Jokowi menerima aspirasi teman-teman operasional dari yang 5%, alhamdulillah 3%. Tinggal pembenahan aja lah, walaupun kecil adalah sebuah harapan ya kan. Iya, iya. Gitu. Nah, inilah sesungguhnya yang harus kita benahi. Jangan hanya dituduh, kepala desa nggak mampu bangun. Nah, janganlah. Kalau mau serius, yuk. Kalau kepala desa dianggap nggak mampu, yang mampu dampingi dong. Ingatkan dong. Gitu. Kan saya sering bilang, udahlah, jangan selalu mempersalahkan kepala desa terus. Emang kepala desa ada bangku sekolahnya toh? Enggak kan? Iya. Kalau saya bilang kan, kalau camat ada IPDN, Iya. STPDN, ya kan? Saya bilang kalau kepolisian ada Akpol, kalau ABRI ada Akmil, anak perkantoran ada Setan, kepala desa enggak. Makanya diberikanlah diperkaya pengetahuannya untuk minimalisir kesalahan para kepala desa, ya kan? Betul, Kan di betul. desa banyak selat, banyak dosen, banyak orang pinter. Ya kan, tapi kadang cuek kepala desa. Jangan kepala desa punya kesalahan, teriak semua. Nah, ini salah loh kalau kata saya. Iya, iya, Justru seharusnya dia melihat kesalahan di kepala desa, ajak bicara, musyawarah, itu top. Betul, betul. Setuju Gitu. sekali nih. Mudah-mudahan ini banyak Iyalah. masukan-masukan ya dari Pak Kayak Serta gitu. Wijaya. Ya guru ngaji, ya kan? Betul. Ayo dong, perhatiin guru ngaji. Kalau dana desa bagus, kenapa nggak ada triwulan guru ngaji? Itu pahlawan desa. Betul. Pandangan saya kalau saya di desa bicara begini, lebih baik saya ikhlas, saya sumpah demi Allah, saya mati duluan ketimbang ustadz-ustadznya. Ketika saya merasakan jadi pemimpin sekarang, beliau sesungguhnya yang bisa membantu secara akhlak, moralitas anak-anak kita. Kalau nggak ada guru ngaji dan ustadz di kampung, maaf, ya kan? Iya. Secara akhlak nih, muslim juga khususnya. Iya, akhlak. Wah, hancur nih kita. Betul, betul, betul. Lah kan kalau kita maaf ini sekolah formal SD, misal SD, agama kan cuma seminggu sekali, ya kan? Nggak rutin tiap hari. Iya, terus ya. kalau gurunya ada, anaknya nggak ada, Iya. nggak ketemu. Anaknya ada, gurunya misalnya kurang sehat, tanggal merah, nggak ketemu. Bisa sebulan nggak ketemu guru Iya. agama kan? Ah, inilah yang harus dilihat guru ngaji di kampung. Bagaimana kesejahteraannya Ya, juga kesejahteraannya harus paling dilihat. nggak adalah untuk Insentif kapurnya, ya. Iya. papan tulisnya, ya kan? Mana di rumah lo banyak kan di rumah-rumah. Dan ini banyak ya. Banyak Makanya. sekali kalau untuk Banten kan di rumah-rumah. Ya beliau habis pesantren pulang dia ngabdi. Oh itu pahlawan desa kata saya. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga Harus perhatikan juga kesejahteraannya ya. kesejahteraannya. Mudah-mudahan ini juga ada Ah. insentif ya, walaupun masih bertahap, tapi mudah-mudahan ini juga berkah ya. Itulah yang kita harapkan dari pemerintah pusat maupun daerah, apalagi provinsi kan. Iya. Jangan rasa takut dah dengan dana desa ditaruh di desa. Kita harus yakin dulu, ya kan? Jadi ya. Ya kita baru juga 7 bulan lah efektifnya diberikan kepercayaan mengelola dana pemerintah untuk desa, ya kan? Oh ada kan dua kepala desa pasti koruptor, ya kan? Saya bilang itu negatif thinking aja. Iya, betul. Harus positive thinking hidup itu kan. Betul. Kalau menganggap kepala desa akan koruptor, ingatkan dong. Jangan udah jadi lu teriakin itu namanya kata orang kampung syirik. Nah,
saling mengingatkan. Saling mengingatkan aja saling lah. mengingatkan satu sama Gitu. lain. Itu tadi ya sama-sama membangun apalagi Iya, untuk desanya kepentingan sendiri. masyarakat sendiri. Betul, kembali lagi untuk masyarakat. Kayak gitu. Wah, terakhir nih mungkin selain sebelum ke closing statement, apa sih Pak harapan untuk teman-teman di Abdesi seluruh Indonesia, khususnya mungkin di Provinsi Banten, karena ini juga mewakili Banten juga nih Pak Ketua Abdesinya, apa sih Pak? Harapan saya teman-teman kepala desa harus merubah dari mindset pola pikir sekarang. Ini bukan seperti zaman dulu lagi, Betul. ya kan? Masyarakat sudah pinter-pinter, sudah cerdas-cerdas, ya kan? Jadi lebih baik kita konsen lihat membangun desa demi percepatan pembangunan di desa sehingga kesejahteraan desa akan lebih ke depan, baik tentang pendidikannya, kesehatannya, ya kan, infrastrukturnya, sehingga generasi ke depan harapan saya ketika pun ada umur meninggal maka tutup matanya mungkin akan lebih merem kata orang kamu kan, karena generasinya lebih baik daripada misalnya kami ini gitu. Itu harapan saya. Itu harapannya. Nah, sekarang penutup nih Pak untuk masyarakat khususnya yang saat ini menyaksikan siaran kita, apa nih Pak yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya di Indonesia ataupun Provinsi Banten? Ya, untuk masyarakat khususnya harapan saya ketika ada hal-hal yang dianggap penyimpangan di kepala desa lebih baik diingatkan dan diarahkan bersama-sama ya agar mungkin penyimpangannya nanti tidak terlalu jauh ya kan. Kalau ada kesalahan-kesalahan, saya bilang tadi jangan terlalu banyak dipersalahkan, lebih baik diingatkan dari sebuah kesalahannya, khususnya untuk se-Indonesia. Untuk Banten khususnya, mari kita sama-sama semangat, geliat membangun desa agar masyarakat Banten ke depan lebih baik dari segala bidang pendidikan, kesehatan, ya kan, termasuk mungkin pola pikirnya akan lebih modern secara baik ke depan dalam profesional berpikir ke depan sehingga desa geliat maju ke depan. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Dr. Andes Haji Sopai Wijaya SPD MSI, Ketua Abdesi Indonesia sudah bergabung bersama kami di program Melekat. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Bapak, kelancaran di setiap aktivitas dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Makasih. Baik pemirsa Melekat, sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ratu Fitri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.